Banyak kita lihat di setiap berita, anak membunuh ibu kandungnya. Ada nggak kejadian anak membunuh ibu kandungnya? Daerah Badung, Jawa Barat itu. Na'udzubillah min dzalik. Coba kalau sudah anak berani membunuh orang tuanya, mental seperti apa ini anak ini? Siapa yang disalahkan? Anak? Ya, anak bisa menjadi seperti itu, buah seperti binatang, berani sampai membantai orang tuanya sendiri. Bayangkan. Itu sudah luar biasa, Bapak Ibu. Ini akhir zaman, kondisi dekatnya hari kiamat, kerusakan terjadi. Di antaranya Nabi mengatakan terjadi pembunuhan. Ya kalau orang membunuh, mungkin karena persoalan-persoalan, ya tetangga membunuh tetangganya, teman membunuh teman. Ini nggak main-main, anak membunuh orang tuanya. Ini dianggap apa ini orang tua ini? Ya. Jadi seakan-akan orang tua itu di mata anak itu nggak ada nilainya, Pak Bu. Betul. Kalau anak itu sudah berani membunuh orang tuanya, orang tua sudah tidak ada nilainya di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al yasabi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada kalimat yang paling mulia yang kita ucapkan kecuali syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat taufik hidayah dan maunahnya kita bisa dipertemukan kembali dalam kondisi iman dan Islam. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena manusia tanpa memiliki keimanan dan keislaman, maka tak jauh bedanya dengan yaitu hewan atau binatang. Hal ini disampaikan oleh Allah Ta'ala bahwasanya setiap manusia yang hidup di dunia ini, ketika dia tidak memiliki keimanan dalam dirinya dan juga tidak memiliki amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang dinamakan dengan Islam, maka orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tak ubahnya sebagaimana apa? Yaitu binatang. Oleh sebab itu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur yang dimana pada saat yang berbahagia ini, waktu yang mulia ini, kita dituntun oleh Allah untuk bisa mendatangi majelis ilmu, dan ini merupakan taman-taman surga. Kenapa dinamakan majelis ilmu taman-taman surga? Karena taman-taman surga atau majelis ilmu merupakan tempat yang disukai oleh para malaikat dan sangat disukai oleh makhluknya Allah, baik itu binatang yang ada di darat sampai binatang yang ada di laut. Itu semuanya memuji, mendoakan orang-orang yang dia senantiasa melakukan amal kebaikan, di antaranya adalah yaitu membuat majelis ilmu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Tema yang sudah kita sampaikan dari pekan-pekan yang telah lalu yang terkait dengan persoalan masalah perkara-perkara hukum masalah jenazah yang akan kita bahas di dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu pedoman bagi seorang muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, seorang ulama fikih dan ulama hadis di kota Riyadh. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita ini insyaallah bisa menambah wawasan ilmu sekaligus bisa menambah iman kita kepada Allah Ta'ala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan ada seorang ustadz yang pernah saya dengarkan bahwasanya dia pernah menyampaikan kondisi
umat sekarang ini memprihatinkan, terutama anak-anak ya Bapak Ibu. Seorang ustadz tadi menyampaikan bahwasanya ketika dia bertemu mantan muridnya ya, yaitu anak itu dulu pernah ngaji TPA ya, kalau sekarang TPA. Suatu hari bertemu dengan anak tersebut ya, jadi bertemu di saat si ustadz tadi selesai melaksanakan sholat duhur ya, di siang hari, tidak salah itu. Maka bertemu mantan murid yang pernah dididiknya. Kenapa kok mantan? Karena TPA itu kemudian sebagian anak-anak sudah tidak mengaji lagi karena satu kondisi corona ya, sempat berhenti disampaikan, dan juga ustadznya semakin mungkin repot, sering keluar kota ya. Kemudian ketika bertemu ditanyakan, wahai anak ya, wahai fulan, sudah sholatkah engkau ya? Jadi ustadz tadi menanyakan kepada anak tersebut, sudah sholat belum? Apa jawaban si anak tadi? Maka jawaban anak tadi begitu entengnya dan ringannya mengatakan bahwa anak tadi mengatakan, saya tidak sholat. Apa jawabannya? Saya tidak sholat. Maka spontanitas si ustadz tadi kaget ya. Kenapa? Padahal dulu dia anak yang rajin ngaji, pernah juga jadi muridnya, di TPA diajarkan sholat, tapi tiba-tiba kemudian berpisah, dalam arti sudah tidak mengaji lagi. Ketika ditanya, kenapa tidak sholat? Boten, kalau orang Jawa bilang apa? Boten, atau saya tidak sholat. Maka para jamaah Bapak Ibu, kalau kita pelajari dan kita pahami apa yang disampaikan oleh si ustadz tadi dari ceritanya, ketika dia begitu prihatin melihat kondisi anak sekarang yang ketika mereka jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari pendidikan agama. Maka ketika anak itu sudah jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari pendidikan agama, dari pendidikan akhlak, adab, apa yang terjadi? Kerusakan moralnya, rusak imannya, rusak akhlaknya. Nah, ini tidak kita pungkiri ya. Kalau kita lihat di media sosial, kita temui banyak anak-anak ya, yang mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Ada mereka yang melakukan perbuatan zina, ada mereka yang juga minum-minuman khamr, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, pacaran. Ada juga mereka yang berjoget-joget ria, ya, bermusik-musik, konser musik ya. Mereka sambil minum-minuman ya. Ada juga mereka yang sabu-sabu, narkotika. Ada juga yang mungkin pada umumnya mereka ketika waktu-waktu azan bukan kok datang ke masjid, ke musola, mereka lebih enjoy untuk nongkrong di pinggir jalan sambil megang gadget. Bahkan ada video itu ditampilkan, bagi anak-anak sekarang itu kalau kita perhatikan itu mereka lebih menikmati suasana apa? Permainan. Lebih enak megang HP di pinggir jalan daripada datang ke musola atau datang ke masjid. Nah, inilah fenomena yang kita lihat, yang kita rasakan di akhir zaman ini, kerusakan moral, kerusakan akhlak, kerusakan agama, kerusakan akidah. Ya, jadi kalau sudah anak-anak seperti ini para jamaah Ibu, siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira Bapak Ibu. Kalau anak di luar sana sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, melanggar agama, bahkan melanggar norma, tata krama, aturan, ini yang disalahkan siapa? Maka pertanyaan ini
Saya yakin kalau kita jawab secara jelas, mau nggak mau, terima nggak terima, ya apa boleh buat. Bahwa ketika terjadi kerusakan anak-anak yang mereka menyimpang, melakukan perbuatan maksiat, berzina, minum-minuman, pacaran, narkoba, sabu-sabu, narkotika, dan masih banyak kerusakan-kerusakan yang lain. Mereka jauh dari masjid, jauh dari musola, tidak mengenal panggilan azan, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal kitab sucinya Al-Quran, tidak mengenal agama. Ini siapa yang tanggung jawab? Maka Allah sudah menyatakan, setiap ada kerusakan anak yang terjadi di masyarakat secara umum, yang bertanggung jawab yang pertama adalah parents, walidain, orang tua. Jelas Bapak Ibu? Jadi yang tanggung jawab siapa? Orang tua. Jadi ketika Ustadz tadi, ketika dia menyanyikan kepada mantan muridnya yang pernah diajari, yang dididik agama, kemudian lama tidak mengaji, bertemu ditanya, sudah sholat wahai anak? Boten, saya tidak sholat. Lah, kira-kira ketika anak ini sudah tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, tidak mau sujud, tidak mau rukuk, tidak mau sholat, siapa yang salah? Orang tuanya. Karena orang tuanya tidak memperhatikan anak-anaknya. Mereka lebih sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan urusan dunia, sehingga tidak pernah memperhatikan kondisi anaknya. Betul apa betul Pak Bu? Betul kan? Makanya kita lihat di setiap berita, anak membunuh ibu kandungnya. Ada nggak kejadian anak membunuh ibu kandungnya? Daerah Bandung, Jawa Barat itu. Naudzubillah min dzalik. Coba kalau sudah anak berani membunuh orang tuanya, mental seperti apa ini anak ini? Siapa yang disalahkan? Anak? Ya, anak bisa menjadi seperti itu, buas seperti binatang, berani sampai membantai orang tuanya sendiri. Bayangkan. Itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Ini akhir zaman, kondisi dekatnya hari kiamat, kerusakan terjadi. Di antaranya Nabi mengatakan terjadi pembunuhan. Ya kalau orang membunuh, mungkin karena persoalan-persoalan, ya tetangga membunuh tetangganya, teman membunuh teman. Ini nggak main-main, anak membunuh orang tuanya. Ini dianggap apa ini orang tua ini? Ya. Jadi seakan-akan orang tua itu di mata anak itu nggak ada nilainya Pak Bu. Betul. Kalau anak itu sudah berani membunuh orang tuanya, orang tua sudah tidak ada nilainya di hadapan anaknya. Ya, jadi nggak dihormati. Betul. Ya, jadi para jamaah, saya kadang-kadang prihatin betul ya Allah ya. Ini kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Ya memang ini kondisi akhir zaman. Semakin dekatnya hari kiamat, banyak terjadi pembunuhan. Itu. Baru saja saya baca berita juga. Anak wanita perempuan yang masih sekolah SMP kelas 2 hamil. Sebenarnya kalau masalah itu sudah lama sih. Sejak saya dulu SMP aja banyak yang sudah hamil. Tapi yang lebih tragisnya ketika dia masuk SMA kelas 1, ketika ujian, bayangkan melahirkan di kelas di daerah Sampang Madura Pak Bu. Buka itu. Benar? Ya, anak perempuan SMA kelas 1 hamilnya sejak SMP kelas 3. Dia sudah berzina dengan pacarnya. Ini akibat pacaran seperti ini, berzina. Akhirnya hamil di luar nikah. Banyak sekali. Dinas sosial atau perlindungan anak itu menilai wanita yang hamil di luar nikah sah itu sudah mencapai 40%, bahkan masuk 50%, setengahnya wanita di Indonesia ini. Luar biasa. Ya. Jadi itu kalau dulu guyonan dulu waktu saya masih SMA sama teman-teman ini. Cak, kalau orang Madura kan cak ya. Cari wanita yang orisinil itu sekarang ya sulit. Apalagi di kota-kota besar ya. Di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, di Semarang, di Bandung itu cari wanita yang orisinil, yang perawan maksudnya itu sulit. Kenapa?
Bisa-bisa salah pilih nanti wanita yang memang sudah dizinai, dipermak, itu bisa ya, sampai seperti itu. Kenapa? Karena kondisinya wanita sekarang itu kayak itu nggak ada nilainya, kehormatannya, nggak punya jati diri ya. Kenapa? Anak perempuan itu sampai kemudian melakukan bentuk perzinaan, hubungan bebas di luar nikah. Terus yang menjadi pertanyaan, siapa yang disalahkan? Siapa? Tetap orang tua. Betul nggak? Orang tua. Ketika orang tua sudah tidak perhatian terhadap urusan anak, apa yang terjadi? Anak cari pelampiasan di luar. Anak akan lebih mengadu kepada temannya daripada mengadu kepada orang tuanya. Ketika ada persoalan problem, anak lebih sharing kepada teman pergaulannya daripada orang tuanya. Ketika orang tua tidak memberikan perhatian, kasih sayang, keadilan, dan pendidikan. Betul apa betul Pak Bu? Ini kondisi yang memprihatinkan Pak Bu. Ya, hari ini kita saksikan banyak di luar sana yang luar biasa. Ketika anak-anak sudah rusak perilakunya, pergaulan bebas. Makanya kata Allah mengingatkan kepada orang tua. Allah mengingatkan orang tua, dan juga nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada orang tua. Ingat, hati-hati ya. Jadi ini orang tua banyak disalahkan sama Allah. Kenapa? Ketika dikasih amanah seorang anak, ketika tidak dijaga, dipelihara, dirumat, dididik, persoalan apapun, agama, persoalan kasih sayang, keadilan, dan yang lainnya, nafkah, maka semua nanti kita sebagai orang tua akan dituntut di hadapan Allah. Jangan berharap kita masuk surga kalau anak kita tergelincir masuk neraka. Hati-hati Bapak, ya. Ini perkataan saya. Saya sebagai orang tua seperti Anda, seperti Bapak Ibu, ya, jangan main-main. Anak itu amanah yang Allah titipkan kepada kita. Jangan berharap kita masuk surga nanti dengan amal-amal ibadah yang kita kerjakan, kalau anak kita masih terpleset, terjerumus ke dalam neraka. Hati-hati. Karena nanti kebanyakan anak menuntut kepada Allah atas perilaku orang tua yang tidak responsibility, tidak apa? Tanggung jawab. Ya. Makanya kalau kita buka di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6, Allah Ta'ala sudah menghabarkan 14 abad yang telah lalu. Selalu kita diingatkan sama Allah berulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang mengaku beriman, jagalah, peliharalah, hati-hatilah terhadap dirimu wahai anfusakum. Siapa? Suami. Pertama adalah siapa? Suami. Seorang ayah, bapak, suami, laki-laki, bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap karyawannya, terhadap budak-budaknya, yang menjadi tanggung jawab dia dalam rumah tangga. Itu yang pertama kali adalah suami. Jelas? Nanti kalau ada salah satu di antara yang menjadi tanggungan dia, tanggung jawab dia, kekuasaan dia, istri, anak, budak, karyawan, pembantu, kok sampai ada yang masuk neraka, yang ditanya adalah laki-laki, suami. Jelas Bapak Ibu? Ingat, kalau sampai mereka ada yang tergelincir, tidak masuk surga, mereka nanti akan menuntut di hadapan Allah. Ini gara-gara suami saya, ini gara-gara ayah saya, ini gara-gara juragan saya, bos saya, mandor saya. Karena mereka punya kekuasaan, mereka dikasih amanah sama Allah, tapi mereka tidak menjalankan amanah itu dengan sebaik-baik mungkin. Maka kata Allah, ya sudah, kalau begitu ku anfusakum walikum naro, ayat ini tidak berlaku dan kau abaikan. Yang seharusnya kamu jaga mereka dari api neraka, yang seharusnya kamu ajari mereka, perintah mereka,
Ajak mereka untuk ibadah kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Kau selamatkan, kau didik dengan agama dan adab yang benar. Engkau nasihati, engkau ingatkan. Itu semua tidak kamu lakukan, kamu abaikan. Ingat. Jadi ayat ini sehingga terbalik, sehingga menjadikan orang yang menjadi tanggungannya menjadi masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi api neraka akan menyiksa siapapun mereka yang tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya, setiap orang yang kalian pimpin bagaimana tanggung jawab kalian. Jadi nggak ada yang selamat Pak Bu. Presiden ditanya sama Allah nanti, sampai ada rakyatnya satu saja tidak sholat, mereka yang ngaku Islam, presiden akan menanggung dosa. Satu saja rakyatnya yang minum khamar berzina, mereka akan ditanya sama Allah. Begitu juga menteri, gubernur, camat, ya, bupati, wali kota, RT, RW, lurah, dan suami, semua akan ditanya sama Allah. Karena mereka memiliki jabatan, kekuasaan, amanah yang Allah berikan. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi nggak mudah. Begitu juga imam sholat akan ditanya sama Allah. Kenapa kok sampai jamaahnya ini nggak paham tentang ibadah sholat berjamaah dibiarkan? Sholatnya nggak bener, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya nggak tumakninah, sholatnya tidak mengikuti aturan-aturan Nabi, sunnah-sunnah Nabi, contoh-contoh Nabi. Imam sholat pun itu tidak terlepas dari pertanyaan Allah. Mana dalilnya Ustadz? Allah Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah 119, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kata Allah, Muhammad, aku telah mengutus kepadamu dengan membawa al-haq. Apa al-haq? Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Al-haq itu Islam, syariat Allah, agama Allah. Islam, Quran, hadis itu mengandung dua. Intinya dua. Apa? Basyir, kabar gembira. Kabar gembira. Basyiru bil jannah, kabar gembira dengan surga bagi siapapun mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan mereka. Hidup mereka selalu mengikuti aturan Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, itu aturannya mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu basyir. Kalau itu diikuti, masuk surga. Nadir, apa nadir? Peringatan. Binar, dengan api neraka. Siapapun mereka yang berani menentang, menyelisihi, meninggalkan perintah Allah, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, tidak patuh terhadap Allah, siap-siap. Nadir, peringatan keras dengan api neraka. Berani tidak merespon aturan Allah, tidak menggubris, mengabaikan perintah-perintah Allah, silahkan. Anda silahkan. Tidak mentaati Allah, silahkan. Tidak mengikuti aturan Allah, silahkan, kata Allah. Tapi ingat, Allah sudah mengatakan, uiddat lil kafirin. Neraka itu diciptakan untuk disediakan bagi orang-orang yang hidupnya ingkar, menentang, sombong. Jelas Bapak Ibu? Ya? Ya. Banyak ayatnya kalau kita membaca Al-Quran. Maka kata Allah, Muhammad, kamu tidak akan ditanya pertanggungjawaban atas perbuatan umatmu yang gablek. Gablek tau gak Pak Bu? Apa gablek? Sakarepe dhewe, diatur gak kena. Sudah jelas ada ayatnya, ini loh, ini perintah, ini larangan. Ya nggak direspon, dablek. Itu kalau orang Jawa itu apa? Dablek, ya. Jadi itulah kondisi nanti pada hari kiamat. Nabi tidak bertanggung jawab atas umatnya yang mereka suka apa? Menentang, menyelisihi.
tidak mau merespon dengan baik, tidak patuh, tidak taat, itu Nabi tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena Nabi sudah menyampaikan. Jelas Bapak Ibu? Kula nggih ngeten. Hari ini saya sudah menyampaikan kepada panjenengan, diterima atau tidak silahkan, monggo. Kewajiban seorang ustadz, mubaligh, habib atau kiai atau siapapun, tugasnya menyampaikan. Balighu ani walau ayat, sampaikan ajaranku kata Nabi, walaupun satu ayat, satu hadis. Terserah diterima atau tidak, didengar atau tidak, itu urusan masing-masing. Ya. Ketika disampaikan di YouTube, di media sosial, didengar atau tidak, ditaati atau tidak, itu urusan masing-masing. Apalagi Nabi tidak bertanggung jawab. Nabi sudah meninggalkan warisan dua, Al-Quran dan Sunnah, betul? Dipakai atau tidak, ya terserah. Ya, jadi kewajiban seorang mubaligh, seorang ustadz, ya, seorang ulama atau siapapun dia gelarnya, sekedar hanya tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Ya, jadi para jamaah ibu, itulah kondisi di akhir zaman. Ketika terjadi kerusakan-kerusakan kepada anak-anak kita atau mereka-mereka yang di luar sana, itu pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua. Ketika orang tua sudah tidak memperhatikan anak-anaknya, terutama urusan pendidikan agama, tentang ilmu, tidak pernah diajak untuk belajar agama, belajar Islam, belajar Al-Quran, hadis, ataupun belajar syariat, perintah dan larangan. Ketika anak tadi menjadi musuh Allah, menjadi orang yang tidak patuh, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang ingkar kepada Allah, maka ingat, jangan berharap orang tua tadi selamat nanti pada hari kiamat. Meskipun dia orang yang banyak ibadah kepada Allah, ya, sedangkan keluarganya ditinggalkan. Nah, itu. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.